Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Hari ini kita bertemu lagi tentunya di channel Mansur Talas. Teman-teman, hari ini saya berada di lahan yang dulu kita pernah review dan saya review step by step, ada partnya. Dan sekarang kita akan membuat video bagaimana ketika sudah waktunya ubi jalar ini panen dan kita review kebunnya dan bagaimana cara perawatannya. Yang kita rawat adalah ini tentunya talas. Jadi tumbuhan atau tanaman yang pokoknya ada talas, tetapi karena dulu kita tumpang sari dengan umbi, ini ada beberapa tips untuk perawatannya. Oke teman-teman, ikuti terus video saya hari ini dari awal sampai akhir, dan tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, inilah kondisi kebun talas yang dulu kita nanam ubi cilembu dan ubi jalar lainnya teman-teman. Jadi hari ini saya akan pangkas ubi jalarnya karena 2-3 hari ke depan kita akan panen ubi jalar. Jadi sebelum dipanen ubi jalarnya kita pangkas seperti ini teman-teman, karena supaya nanti pas pemanenan ubi tidak begitu repot dan tidak mengganggu ke talas. Jadi beginilah keuntungannya ketika kita menanam talas pangkasan ubi jalar. Jadi ketika ubi jalar dipangkas, keadaan lahan sangat bersih seperti ini. Dan kita tidak repot-repot untuk membersihkan gulma. Kita cukup memangkas ubi jalar seperti ini karena talas sudah usia ini beda-beda ya teman-teman, ada yang 2 bulan dan 3 bulan, tetapi ubi jalarnya ini udah usia 3 bulan, jadi udah siap dipanen. Dan keadaan kebun talasnya ini bersih, jadi tidak ada gulma karena gulma tertekan oleh ubi jalar teman-teman. Jadi ubi jalarnya ini saya lagi proses pemangkasan ubi jalar. Dan ini suasana yang dulu kita tanam ubi jalarnya. Jadi keadaan di sela-sela talas ini tidak ada gulma, jadi sedikit. Tapi memang kekurangannya teman-teman, ketika si talas ini, ketika ubi jalar ini mau dipanen, nah keadaan talas ini masih jadi kecil teman-teman, tidak begitu subur karena mungkin nutrisi di tanah masih berebut dengan dengan ubi jalar. Tapi ini tidak masalah karena nanti ketika ubi jalar kita panen, kita pupuk, kemudian nanti kita Nah teman-teman, karena 2 hari ke depan, 3 hari ke depan kita mau panen ubi jalar. Ubi jalarnya kita akan pangkas terlebih dahulu. Jadi kita sisakan bonggolnya saja, kita sisakan pangkal bawahnya saja supaya nanti pas panen kita tidak mengganggu tanaman talas teman-teman. Nah sekarang teman-teman kita buktikan ketika kita nanam ubi jalar seperti ini di hamparan talas ini, apakah benar si gulmanya tidak ada atau tertekan. Nah, kita buktikan teman-teman, kita ambil beberapa ubi jalar, nanti kita akan lihat reviewnya itu si gulmanya tertekan atau tidak, bersih atau tidak. Oke teman-teman, kita coba. Nah ini kita bersihkan beberapa batang ubi jalar.
sisakan nantinya mau dipanen teman-teman. Nah karena ubi jalar ini memang berambat, itu lumayan sangat susah untuk kita membersihkannya. Karena menjalar ini teman-teman, gulma ini jadi tertekan, jadi kita meminimalisir pembersihan gulma. Memang tetap si jalar ini harus dirawat supaya nantinya di jalar ini bisa berbuah dengan banyak. Dan kita juga punya tambahan untuk biaya perawatan talas. Nah, ini saya bersihkan si jalarnya ada teman-teman, dan nanti lihat hasilnya. Ketika kita memangkas ubi jalar seperti ini, hati-hati karena si tanaman salah satu. Nah ini teman-teman, jadi si lahan ini ketika ubi jalarnya diambil, dia akan dalam keadaan bersih teman-teman. Jadi tidak ada gulma, ada tapi sedikit teman-teman. Jadi ini memang meminimalisir untuk biaya pembersihan gulma. Nah teman-teman, bagaimana si ubi jalar ini mengganggu atau tidak ya dalam pertumbuhan si talas ini? Ya sebetulnya si talas ini teman-teman, ketika kita campur atau tumpang sari dengan umbi-umbian, itu memang nutrisi tanah itu akan terbagi. Tetapi dengan kita menggunakan ubi jalar ini, karena ubi jalar singkat, dia hanya 3 bulan. Nah si talas ini hanya dalam waktu 3 bulan dia berbagi nutrisi, tetapi ketika pas mau nginjak ke 3 bulan, nah itu kita ubi jalarnya kita panen dan kita fokuskan nutrisinya ke talas. Dan ini tidak apa-apa. Tetapi memang ketika masih nyampur seperti ini, memang si talas ini pertumbuhannya kurang maksimal teman-teman, karena si ubi jalar dia menutupi tanaman talas. Tetapi ini hanya sementara teman-teman. Ini hanya digunakan, saya gunakan hanya untuk sementara ketika pertumbuhan si gulma, karena gulma 1-3 bulan itu memang akan sangat banyak. Nah daripada kita membersihkan terus-menerus gulma, kita manfaatkan ubi jalar ini sebagai musa alami, dan tentunya ini akan ada pemasukan juga untuk petani, yaitu kita nanti bisa panen ubi jalar, dan nantinya kita juga bisa menggunakan ubi jalar ini sebagai makanan juga teman-teman. Kita bisa juga jual untuk tambah-tambah perawatan talas. Tetapi nanti ketika ubi jalar ini sudah panen dan kita pupuk si talas ini, kita uruk, insya Allah teman-teman, si talas ini akan tumbuh dengan pesat dan akan besar-besar. Tapi di belakang saya ini memang tidak kelihatan teman-teman, padahal di sela-sela ubi jalar ini ada talasnya. Ketika kita sudah bersihkan, baru kelihatan si talasnya. Nah inilah manfaat bagaimana si ubi jalar ini kita manfaatkan untuk musa alami dalam penanaman talas pratama, yaitu 1-3 untuk fungsinya menekan gulma supaya tidak terlalu banyak teman-teman. Nah beginilah teman-teman, ini saat ubi jalar belum dibersihkan, tapi yang itu sudah dibersihkan, sudah kita pangkas dan siap panen. Dan ini belum dibersihkan. Nah inilah kondisi ubi jalar ketika menutupi tanaman talas. Padahal ini di sekitarnya teman-teman, di sini, sana juga, di sini, ini ada talas. Nah ini memang akan mengganggu nutrisi talas, tetapi hanya sementara teman-teman. Tapi ini sangat bermanfaat sekali untuk menekan pertumbuhan gulma supaya gulma tidak ada. Nah itu contohnya juga teman-teman, itu si ubinya udah saya pangkas dan tidak ada gulma, dan itu baru tanam. Nah yang ini sengaja saya sebelah sini sudah ditanam dan sudah tumbuh, yang di sana belum. Ini saya akan jadikan bahan percobaan juga. Jadi untuk posisi talas ini sangat terhimpit dan sangat tertutup oleh tanaman ubi teman-teman. Tapi ini tidak masalah karena ini sifatnya hanya sementara, dan ini juga banyak fungsinya untuk petani. Jadi untuk para petani jangan takut si talasnya tidak berkembang karena ada ubi jalar.
ini tidak apa-apa. Nanti juga ketika ubi jalar sudah panen, kita pupuk dan kita uruk, insya Allah si talasnya akan tumbuh dengan pesat teman-teman. Nah teman-teman, kalau yang ini tadi saya sudah nyoba panen sedikit ubi jalar, dan ini hasil dari ubi jalar telah dipanen, dan ini lahannya jadi bersih teman-teman. Jadi tinggal nanti kita yang dulu saya sampaikan, karena kita nanam talas ini di parit seperti ini. Jadi nanti kita tinggal tanah yang di sini kita uruk ke sini teman-teman ya, dari kiri ke kanan, di kanan ke kiri, dan akhirnya nanti si parit yang ada talas ini akan jadi guludan. Dan sebaliknya ini yang sekarang saya injak ya, ini guludan, ini nantinya akan menjadi parit. Ini konsep tumpang sari dengan ubi jalar. Jadi ubi jalarnya udah saya cabut, udah saya panen sedikit sekitar 4 garis supaya nanti bisa jadi sampel juga. Dan nantinya setelah ini, sebelum kita uruk, kita akan akan dipupuk dulu teman-teman ya, dengan dipupuk, dan setelah dipupuk kita uruk, pupuknya kita kubur juga dengan tanah. Nantinya hasilnya insya Allah si talas ini akan cepat tumbuh dan subur, dan nanti akan lebih besar, daun batang juga akan lebih besar. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, untuk perawatan talas ini teman-teman harus ingat jangan pelit untuk perawatan. Jadi perawatan semaksimal mungkin ya, kita mengeluarkan modal semaksimal mungkin untuk perawatan talas ini. Karena untuk talas ini teman-teman, ketika kita perawatannya maksimal, insya Allah nanti hasilnya pun dia akan maksimal. Kita jaga hasilnya, bobotnya gede dan kualitasnya juga bagus. Ini nanti akan kita kalkulasikan dengan ini akan saya target teman-teman 1 kilo 2 kilo dalam satu pohon. Karena untuk mengembalikan modal untuk penanaman ini kita perlu menjaga kualitas, kita perlu perawatan yang maksimal. Jadi untuk teman-teman yang ingin menanam talas, bagaimanapun konsepnya, bagaimanapun caranya, tetap perawatan itu nomor 1. Kita maksimalkan perawatan, kita jangan pelit untuk perawatan, karena hasil ini ditentukan dengan perawatan. Nah salah satunya ini dengan kita ketika tumpang sari dan ubi, kita akan ambil dulu ubi jalannya, kita pangkas, dan nantinya kita langsung berikan pupuk yang maksimal dan kita uruk. Nanti ini kita uruk pertama ya, kita uruk perdana usia 1,5 bulan atau 2 bulan. Nanti kita uruk yang kedua dan pemupukan yang kedua yaitu di usia 3 atau 4 bulan. Dan jangan lupa teman-teman, yang paling penting itu teman-teman jangan biarkan anakan talas ini besar. Usia 3 bulan teman-teman harus ambil semua anakan, yang kecil ataupun yang besar kita ambil semuanya, mau ditanam atau mau diapain aja, yang penting diambil anakannya semua dari pangkal indukannya, karena itu akan menjadi salah satu kendala untuk memperbesar si ubi talas ini. Jadi anakan ketika usia 3 bulan besar atau kecil kita ambil ya, kita ambil semuanya, jangan ada yang disisakan supaya nutrisi fokus ke umbi indukan. Itu salah satu tips untuk perawatan supaya menghasilkan talas pratama yang umbinya maksimal. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Tadi yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini bukan bermaksud saya menggurui, tapi saya berbagi pengalaman, sharing tentang penanaman talas pratama. Ini saya membuat video ini step by step dan bersambung nantinya supaya teman-teman bisa melihat dari awal penanaman di area sawah kering ini, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak air. Nanti teman-teman bisa melihat part 1, part 2 dan selanjutnya. Ini saya sengaja supaya teman-teman bisa belajar sama-sama untuk budidaya talas pratama. Oke teman-teman, terima kasih untuk semua subscriber yang sudah mendukung channel saya. Akhir kata dari saya, Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.